Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edupedia. Kembali lagi dengan saya dari Setiawan Santoso di channel kesayangan kita yaitu Edupedia Dudit. Pada kesempatan yang baik ini kita akan saling berbagi ilmu, saling membahas atau memahami tentang teks cerita sejarah. Pada kesempatan yang kedua ini ya, karena pada video sebelumnya sudah kita bahas materi tentang teks cerita sejarah, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian, ciri, kriteria, kemudian fungsi, dan juga struktur dari teks cerita sejarah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks cerita sejarah itu sendiri. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke bagian inti dari materi kita hari ini, kita review ulang atau bahas ulang mengenai pengertian dari teks cerita sejarah agar kita dapat mengingat kembali mengenai pengertian dari teks cerita sejarah sehingga apa yang akan kita pahami tidak keluar dari jalurnya ya. Karena jalur kita di sini yaitu memahami teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah itu adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Kemudian ke materi inti. Nah, walaupun ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya, tetapi ini akan dibahas dan juga nanti ada pembahasan mengenai cara menganalisis dari struktur teks cerita sejarah. Ikuti setiap apa yang kami sampaikan supaya nantinya kalian dapat menganalisis ya. Nah, ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis teks cerita sejarah dilihat dari struktur dan juga kebahasaannya. Oke, terkait struktur itu ada 4 ya. Yang pertama, orientasi merupakan bagian yang menunjukkan bagian awal kejadian atau latar belakang terjadinya peristiwa. Orientasi ini biasanya di paragraf pertama ya. Kemudian komplikasi ini masuk di tubuh cerita kalau di dalam cerita sejarah, dan juga solusi. Komplikasi itu kondisi mulai muncul konflik ya, sedangkan solusi kondisi konflik mulai menurun. Jadi antara komplikasi dengan solusi ini saling mengobati ya. Komplikasi ini mulai muncul, kemudian solusi ini mulai menurunnya konflik ya. Kemudian bagian yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ini merupakan bagian penutup yang biasanya berisi opini atau pendapat atau nilai-nilai yang bisa diambil dari cerita sejarah yang dibaca. Oke, itu tadi mengenai struktur teks cerita sejarah. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini ada salah satu contoh teks cerita sejarah yang berjudul Kerajaan Sunda. Nah, ini merupakan teks cerita sejarah yang benar-benar terjadi ya. Ini saya ambil dari internet ya. Bisa kalian cari mengenai hal ini ya. Oke, ini langsung kita analisis ya. Coba kita lihat dulu. Di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, dan 4. Ciri paragraf ini menjorok ya. Jadi ada 4 paragraf. Ini masih di paragraf kedua. Oke, kalau kita lihat di sini ya terkait dengan struktur yang pertama yaitu orientasi. Jadi ini merupakan orientasinya. Kemudian ini merupakan bagian tubuhnya yang tadi ada komplikasi dan juga solusi. Sedangkan yang terakhir ini merupakan reorientasi atau kesimpulan. Nah, dilihat dari di sini. Kesimpulannya ya, Kerajaan Sunda menguasai Jawa Barat untuk waktu yang lama, diantaranya raja yang terkenal adalah Jayabupati, dan nah, ini merupakan kesimpulan dari teks ini ya. Nah, bisa dilihat pada contoh analisis struktur teks cerita sejarah yang saya tampilkan ini. Bagian orientasi ini paragraf 1 ya. Kemudian perincian peristiwa yang di dalamnya ada komplikasi dan solusi itu ada di paragraf 2 dan 3.
Kemudian paragraf yang terakhir itu merupakan reorientasi. Ya, oke, saya harap paham. Ya, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan, kaidah itu merupakan aturan atau norma-norma. Jadi norma-norma atau aturan itu harus dipatuhi. Ya, jadi kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah ini harus dipatuhi, harus kita adakan, ya, ketika kita ingin menulis teks cerita sejarah. Makanya dari itu sebelum kita menulis, nanti menulis itu di pertemuan selanjutnya, ya. Menulis teks cerita sejarah di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum menulis kita harus tahu dulu dalamnya seperti apa, ya, terkait struktur dan juga kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, supaya nantinya ketika menulis kita tidak merasa bingung dan langsung mempraktikkan menulis tanpa ada kebingungan. Oke, terkait kaidah kebahasaan, yang pertama ada kata benda atau kata ganti tertentu. Kata benda itu nomina, ya. Nah, contohnya itu Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, anak lelaki. Nah, kata ganti tertentu ini biasanya bisa kata ganti orang, tempat, dan sebagainya. Kalau kata ganti orang itu aku, kamu, dan sebagainya. Ya, paham ya? Kemudian untuk yang kedua yaitu kata sifat yang menjelaskan frase nomina. Apa itu frase? Frase itu adalah sekumpulan atau gabungan kata, ya. Sekumpulan atau gabungan kata itu disebut frase. Nah, dua kata ini merupakan gabungan, ya. Contohnya Raja Adil itu merupakan gabungan, ya. Gabungan yang disebut dengan frase. Frasenya yaitu frase nomina. Nah, kaitannya dengan kata sifat. Nah, yang merupakan sifat itu adil, ya. Nah, ini saya bahas di slide berikutnya. Supaya jelas, kita langsung praktekannya. Nah, di sini Raja Adil, ya, Raja Adil itu merupakan frase nomina, ya. Kemudian raja, ya, raja, ya. Raja itu merupakan kata nomina. Kemudian adil itu merupakan kata verba atau kata kerja. Kata adverbia atau kata sifatnya. Kata sifat kayak gitu aja, ya. Kata nomina, kata benda, ya. Dan kata sifat, ya. Jadi kenapa tadi disebut frase nomina, ya? Frase nomina yang menjelaskan, ya, kata sifat yang menjelaskan frase nomina karena adil di sini, ya. Adil di sini ini menjelaskan kata nomina atau frase nomina, ya. Ini keduanya merupakan frase nomina. Karena yang bagian inti itu adalah raja, bukan adilnya, ya. Raja adil berarti rajanya adil, ya. Seperti halnya rumah. Rumah mewah yang menjadi inti adalah rumahnya, ya. Sedangkan mewah ini hanya penjelas. Nah, ini kan menjelaskan. Kata sifat menjelaskan frase nomina semuanya, ya. Nah, ini kata nomina. Kenapa disebut frase nomina? Karena yang paling inti ini adalah rumahnya, bukan mewahnya. Nah, rumah ini merupakan kata nomina atau kata benda, ya. Oke, jelas rumah mewah, kemudian gadis cantik itu sama, ya. Oke, saya harap paham terkait hal ini. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata hubung atau konjungsi. Konjungsi itu ada konjungsi keterangan waktu, pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu. Keterangan tempat itu di, ke, dari. Keterangan tujuan untuk, kepada. Kemudian yang keempat, kata yang menggambarkan masa lampau, ya. Ini merupakan ciri khas dari
teks cerita sejarah menggunakan kata yang menggambarkan masa lampau, ya. Karena teks cerita sejarah itu sudah terjadi, makanya wajib menggunakan kata yang menggambarkan masa lampau. Contohnya pada zaman dahulu, dahulu kala, suatu hari, ya. Oke, ini harus ada. Kemudian kata keterangan. Nah, banyak sekali ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Oke, paham ya? Nah, berarti ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama tadi ada kata benda atau kata ganti. Kemudian kata sifat yang menjelaskan frasa nomina. Tadi contohnya raja adil, gadis cantik, rumah mewah. Kemudian kata hubung, ini banyak sekali macamnya. Kemudian kata yang menggambarkan masa lampau, pada zaman dahulu, dahulu kala. Kemudian kata keterangan. Nah, pada slide selanjutnya ini kita akan bahas mengenai contoh analisis kebahasaan. Nah, ini teksnya masih sama ya, Kerajaan Sunda. Nah, ini sudah saya tandai. Nah, beberapa dari teks yang sudah ada di sini. Nah, ini menurut kita, kemudian Batu Besar, Raja Sri, menangkap, menjaga, melanggar, sementara itu menguasai. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan. Jadi nanti ketika kalian ditugaskan oleh Pak Dodit untuk menganalisis kebahasaan, kalian harus mencari dan mengelompokkan seperti ini. Contohnya ya, ini kaidahnya. Nah, kata yang menceritakan masa lampau mana? Nah, di sini pembuktiannya menurut kitab cerita para pahrayang ya, di paragraf kedua. Ya. Kita cek ya di paragraf kedua ya. Oke, kemudian menggunakan kata penghubung. Nah, ini ada 2 sementara itu dan kemudian di paragraf ketiga dan kedua. Kemudian menggunakan kata keterangan Raja Sri Jaya Bupati ya. Paragraf kedua ya, Raja Sri Bupati. Kemudian menggunakan kata kerja, menangkap, menjaga. Nah, ini ya. Menjaga, melanggar, menangkap, menguasai ya. Kemudian kata sifat yang tadi dijelaskan ya. Kata sifat yang menjelaskan frasa nomina. Contohnya Batu Besar di paragraf kedua. Oke? Paham ya? Nah, berarti ada 5 ini. Kalau semisal nanti kalian di kaidah kebahasaannya kata sifat tidak ada, strip saja. Oke? Kalau tidak ada datanya, strip saja. Kalau ada datanya, tulis secara jelas dan secara rinci ya. Misal nih, sementara itu di paragraf berapa. Batu Besar di paragraf berapa. Oke, paham? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan juga semua yang menonton video ini nantinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan terima kasih. Salam Edupedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.